Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya kita di mata kuliah Bisnis Internasional. Kita memasuki pertemuan ke-11 teman-teman. Topik pembahasan kita kali ini yaitu terkait perumusan kebijakan perdagangan nasional. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Diharapkan teman-teman ya paham terkait dengan intervensi perdagangan, kemudian bagaimana menganalisa kebijakan perdagangan nasional, bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dalam perdagangan, dan mampu mendeskripsikan terkait promosi perdagangan nasional, cara mengawasi perdagangan yang tidak adil, dan bagaimana bisa mendefinisikan tentang perang dagang. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas terkait rumusan kebijakan perdagangan nasional. Sebelumnya kita mungkin sedikit mereview ya di sini teman-teman ada mungkin tidak asing ya teman-teman merek Huawei ya yang ada di Indonesia. Ya, kenapa bisa dia cepat sekali gitu ya untuk bisa dikenal di Indonesia gitu kan. Nah, Huawei ini diklaim sebagai perusahaan multinasional yang tersukses di China, di mana perusahaan berpusat di Shenzhen dan memiliki karyawan sebanyak 140.000 orang dan tersebar di 140.000. Nah, jadi Huawei didesain oleh siapa? Yaitu Ren Zhengfei yang memulai karirnya sebagai seorang teknisi militer China di People Liberation Army ya. Dan pada tahun 87 memulai mendirikan perusahaan berbasis teknologi berkualitas tinggi dengan harga rendah. Mungkin ini pendiriannya 87 tahun 1987. Kenapa di Indonesia baru dikenal saat ini ya? Pasti kan butuh proses ya teman-teman. Dan ternyata cepat sekali gitu ya prosesnya itu bisa dikenal di Indonesia. Pada kuartal terakhir pada tahun 2019 ini Huawei membukukan keuntungan sebesar 1.225 triliun, yaitu 70% pendapatan Huawei didapatkan di luar negara malahan ya. Mungkin termasuk Indonesia juga ya. Pada era kepemimpinan Presiden Donald Trump, pemerintah Amerika mengeluarkan Entity List, daftar hitam yang melarang semua perusahaan di US untuk menjadi kerjasama perusahaan di mana Amerika mencurigai Huawei merupakan perusahaan milik negara yang dikhawatirkan perangkat teknologinya terdapat sistem spionage. Nah, jadi ya kita tahu juga ya bahwasanya antara Amerika dan juga China itu kan memang ada perang dagang juga. Mereka sangat kuat gitu ya, memiliki kapasitas yang tinggi mungkin ya dibandingkan dengan negara yang lainnya ya. Jadi ada kecurigaan gitu, ditakutkan teknologi itu malah bisa dimanfaatkan untuk mencelakai ataukah memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat di US. Ya, dampak dari kebijakan ini maka perusahaan asal USA ya seperti Google tidak akan memberikan lisensi pada perangkat ponsel Huawei. Nah, jadi Huawei ternyata nggak bisa gitu ya mengakses Google, dan juga lebih jauh tidak bisa mendapat update perangkat lunak Google terbaru serta tidak bisa mendapat aplikasi premium seperti YouTube, Gmail hingga Google Photo. Nah, CFO Huawei ini siapa sih? Yaitu Meng yang merupakan anak dari founder Huawei ya, mengucapkan ya setiap kali proteksionisme perdagangan ikut campur tangan dalam persaingan pasar, maka konsumen akan dirugikan pada akhirnya. Jadi mengatakan mungkin ya itu konsumen nggak bisa mendapatkan manfaat dari Huawei yang sudah kita buat dengan teknologi canggih. Nah, tapi mungkin karena di situ ada perang dagang juga ya antara Amerika dan China, maka ada antisipasi yang lebih gitu. Walaupun ini sebenarnya produknya mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi karena ditakutkan nanti ada hal-hal negatif yang tidak diinginkan itu bagi masyarakat ataukah bagi terutama bagi negara gitu ya. Nah, nanti bisa mungkin mengambil alihkah ataukah bisa menjadi spy gitu ya, ibaratnya mata-mata bagi
kebijakan dari negara Amerika dan lain sebagainya. Tetaplah ya di situ ada kekhawatiran gitu ya, karena mereka sama-sama saling bersaing gitu. Nah, kemudian selanjutnya dasar pemikiran untuk intervensi perdagangan. Nah, ada dua isu utama yang telah membentuk perdebatan mengenai kebijakan perdagangan yang tepat adalah di antaranya yang pertama, apakah pemerintah nasional harus melakukan intervensi untuk memberikan proteksi terhadap perusahaan domestik negara tersebut dengan membebaskan pajak atas barang asing yang memasuki pasar domestik atau membangun hambatan lainnya terhadap impor. Kemudian yang kedua, apakah pemerintah nasional harus secara langsung membantu perusahaan domestik negara tersebut untuk meningkatkan penjualan asing mereka melalui subsidi ekspor, negosiasi pemerintah dengan pemerintah, dan program pinjaman bergaransi. Jadi di sini karena perdagangan adil ya atau fair trade yang kadang disebut perdagangan kelola menyatakan bahwa pemerintah nasional harus ikut campur tangan secara aktif untuk memastikan adanya bidang permainan yang setara, yang mana perusahaan asing dan domestik bisa bersaing dengan persyaratan yang setara. Jadi bisa saling memberikan manfaat. Kenapa perdagangan global ini bisa dilakukan? Karena sebelumnya yang sudah kita bahas ya ada transfer, mungkin di situ sumber daya alamnya tidak terpenuhi ya, kemudian di negara lain memiliki SDA yang lebih, maka bisa disalurkan yaitu dengan melakukan transaksi perdagangan internasional antar negara dan lain sebagainya. Lantas kebijakan perdagangan nasional ya, tujuan utama dalam suatu kebijakan di beberapa negara adalah tentu untuk membangun ekonomi, dan perdagangan internasional bisa memainkan peran utama di dalam program pembangunan ekonomi. Jadi tergantung pada ekspornya. Jadi sebagai contoh nih ada Uni Emirat Arab ya yang mulai melakukan diversifikasi untuk menjauh dari ketergantungannya akan penjualan minyak bumi dengan menjadikan kota Dubai sebagai pusat bisnis dan pusat aviasi. Nah, yang jelas mungkin sudah ingin mandiri gitu ya, tidak mau untuk mengandalkan gitu ya negara asing. Kemudian kebijakan industrinya bagaimana? Di beberapa negara kita lihat pemerintah memainkan peranan aktif di dalam pengelolaan ekonomi nasional, di mana elemen penting ini adalah menentukan industri mana yang harus menerima perlakuan istimewa dari pemerintah. Jadi yang ideal adalah bisa membantu perusahaan suatu negara dalam meraih pangsa pasar yang besar dari pasar global yang sedang tumbuh dan cukup aktif. Jadi negara Jepang ini mengalami kesuksesan perekonomian ya pasca Perang Dunia Kedua, yaitu mendukung perusahaan multinasional dengan membentuk MTI. Nah, di mana MTI ini pada tahun 1970 dan tahun 1980 ini menargetkan industri berpotensi dalam pertumbuhan yang tinggi ya, seperti semikonduktor, aerospace ya, kemudian bioteknologi dan keramik. Jadi mereka memang memiliki, ibaratnya kalau misalkan kita punya target ya, di masing-masing individu aja punya target hidup gitu ya, apalagi perusahaan, apalagi yaitu satu negara. Kita ingin nih negara kita, kalau di Indonesia mungkin baru ini ya sekarang pengembangan pada green economy ya, yaitu semuanya serba mengarah pada lingkungan hidup. Bagaimana agar kita menghemat energi. Sekarang kendaraan sudah mulai menggunakan kendaraan listrik. Kemudian bagaimana menggunakan bioenergi. Kemudian bagaimana agar menciptakan properti ya, yaitu perumahan yang ramah lingkungan, nah dan lain sebagainya. Jadi di sini awareness ataupun rasa agar lebih mandiri bagi masing-masing negara itu ada gitu ya, dan harus dimiliki oleh masing-masing negara sehingga tidak memiliki rasa ketergantungan dengan negara yang lainnya. Nah, negara Korea Selatan juga melakukan pola strategi pembangunan ekonominya mengikuti model kesuksesan yang ada di Jepang, di mana Korea Selatan ini berbagai perusahaan multinasional terkenal seperti Hyundai, Samsung, dan Lotte saat ini dijalankan oleh para saebul ya, yaitu keluarga kaya yang memiliki modal besar dan didukung kebijakan pro pengusaha seperti pembebasan pajak dan pinjaman dengan bunga rendah yang pada akhirnya nilai ekspor sehingga bisa meningkat. Sehingga mungkin antara Korea Selatan dan juga Jepang ini kan hampir mirip ya teman-teman. Dari segi kuliner, food and beverage saja mereka bisa mengenalkan ke berbagai negara gitu ya.
terutama di dalam internal negara tersebut ya. Mereka rasa kemandirian pada negara itu sangat. Lantas hambatan perdagangan internasional apa sih? Kadang-kadang tadi bagaimana dalam pelaksanaan perdagangan internasional, sekarang hambatannya di mana politik pasti ya seringkali menjadi hambatan, kemudian bagaimana itu dalam kebijakan hukum regulasi itu juga kadang-kadang menjadi hambatan. Maka diantaranya yang menjadi karena ada intervensi dari pemerintah, yang pertama itu terkait tarif, dan yang tarif ini jelas sekali kadang-kadang menjadi hambatan ya bagi suatu perusahaan, entah itu negara kita ketika keluar dari negara lain, entah itu keluarga lain yang masuk ke negara Indonesia. Jadi tarif di sini adalah pajak yang dilakukan, pasti yang dituntut gitu ya dari jumlah barangnya yang keluar masuk dalam tarif kegiatan ekspor impor ini, karena sebagian besar diambil dari tarif impornya. Kemudian tujuan utama tarif ini apa? Untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi pekerjaan dalam negeri, keamanan nasional, dan sebagai pembalasan terhadap tarif negara lain. Jadi selain manfaatnya ya ada timbul kerjasama, yaitu ada hubungan yang baik ya antar negara, tetapi adanya tarif ini ya tetap menjadi perhatian juga gitu ya bagi lintas negara dalam pelaksanaan perdagangan internasional. 3 bentuk tarif impor diantaranya ada tarif ad valorem ya, kemudian spesifik dan juga tarif majemuk. Apa itu? Yang pertama ad valorem, tarif yang dinilai sebagai persentase dari nilai pasar atas barang impor. Jadi ini ada contohnya, nanti teman-teman bisa direview ulang ya. Mungkin kalau hitungannya ini sangat mungkin spesifik gitu ya. Biasanya ini dari pemberi tarif ya sudah menghitungkan gitu ya. Ada tarif ad valorem, kemudian berdasarkan nilai pasar dan juga impornya, kemudian ada tarif spesifik ya berdasarkan jumlah barang impor yang dinilai, yaitu dari unit beratnya, standar pengukuran lainnya. Jadi ada ibaratnya kalau kita ongkir itu kan dihitung berat, kemudian ada dimensinya. Nah itu tarif spesifik seperti ini. Jadi dari sekian banyak komoditas impor yang masuk, hanya sebagian kecil barang impor yang dikenakan tarif spesifik, di antara seperti beras dan gula, karena ya barang-barangnya mungkin beratnya lebih besar gitu kan, ataukah mungkin memiliki kriteria tersendiri ya tadi untuk melindungi produk yang ada dalam negeri. Ya sebisa mungkin kan beras itu kan kita sebenarnya bisa menghasilkan komoditi yang besar juga ya di Indonesia gitu, banyak lahan pertanian ya kan, mungkin dalam pengelolaannya manajerialnya itu yang perlu ditingkatkan sehingga dari petani sampai kepada konsumen itu bisa mendapatkan distribusi yang baik ya. Kadang-kadang kenapa sampai impor gitu beras, karena di situ dalam proses transaksi ataupun distribusinya itu kurang jelas gitu. Padahal dari petani itu sampai mereka melimpah ruah ya ketika panen gitu, tapi tidak bisa sampai ke konsumen dengan baik. Itulah yang menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini. Sehingga pembatasan dari impor beras dan gula ini sangat ditekankan. Jadi biaya masuk untuk beras pada 2019 ini 450 per kilo. Ini 2019 ya, sekarang pasti sudah naik. Dan demikian misalnya terdapat 2 importir yang sama-sama mengimpor beras sebanyak 100 ton, maka kedua importir kita akan membayar biaya masuk senilai 45 juta. Nah ini baru sekali transaksi ya, belum dikalikan. Nah ya teman-teman, tapi jarang sekali ya yang menggunakan tarif spesifik ini. Kemudian ada tarif majemuk, yaitu baik komponen dari ad valorem maupun spesifik tadi digabungkan, ya, maka disebut sebagai tarif majemuk. Contoh negara Indonesia mengimpor mobil merek Mercedes-Benz ya dari Jerman, kemudian dikenakan biaya
tetap yaitu 500.000 US gitu ya, ditambah 10% dari nilai setiap mobil yang diimpor. Jadi perpaduan tarif majemuk ini perpaduan dari velorem dan juga tarif spesifik. Mungkin ini hanya untuk beberapa komponen spesifik. Seringnya ya menggunakan tarif ad valorem tadi. Oke, lantas selanjutnya setelah kita membahas hambatan dari tarifnya, mungkin ada perhitungan yang lebih spesifik tadi ya, kemudian ada beberapa kebijakan dari pemerintah juga yang membatasi terhadap transaksi impor. Selanjutnya non tarif, bagaimana perannya dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Non tarif di sini salah satu cara untuk mengontrol jumlah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Jadi setiap hambatan perdagangan akan menciptakan kehilangan pendapatan karena tidak mungkin pasar untuk berfungsi dengan baik. Sehingga pendapatan yang hilang akibat hambatan tersebut bisa disebut sebagai kerugian ekonomi. Jadi jenis hambatan non tarif diantaranya apa saja? Tadi kalau dari tarifnya kan ada 3 jenis ya, sedangkan non tarif ini ada 4, yaitu lisensi, standarisasi, persyaratan konten lokal, dan juga kuota impor. Nah ini jadi jelas sekali teman-teman, lisensi tentu harus ada lisensi paten terhadap produk tertentu. Jadi pemerintah bisa menggunakan lisensi untuk membatasi siapa yang boleh mengimpor atau mengekspor, dimana untuk bisa melakukan perdagangan internasional, pengekspor atau pengekspor harus memiliki lisensi dari pemerintah. Tentu harus sudah disetujui dari pemerintah. Misalkan merek-merek tertentu, ya kan? Tadi ada impor beras dan juga gula. Apakah semua beras, merek beras itu bisa masuk ke Indonesia? Tidak, pasti sudah ada kesepakatan di awal. Misalkan merek A, beras dari negara A dengan merek A dan B saja yang diperbolehkan, C nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada lisensi yang sudah diambil. Kemudian standarisasi, pemerintah mensyaratkan produk harus memiliki standar domestik tertentu dengan memberlakukan standar pada klasifikasi, pelabelan, dan pengujian produk. Standarisasi bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, keamanan nasional, dan lingkungan domestik. Jadi ada standar tertentu. Kemudian yang ketiga, persyaratan konten lokal. Pemerintah mensyaratkan produk ekspor harus memiliki kandungan bahan baku lokal sekitar persentase tertentu. Nah, jadi biasanya tujuannya untuk apa nih teman-teman? Untuk mengembangkan industri dulu. Ketika meningkatkan persyaratan konten lokal, maka permintaan terhadap bahan baku domestik pun juga akan meningkat, yang menjadi pemicu ya dalam kegiatan bisnis, menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan di dalam negeri. Kemudian kuota impor ini melalui kuota, maka pemerintah mensyaratkan batas volume dari produk impor yang masuk ke pasar domestik. Untuk memberlakukannya, pemerintah memberikan lisensi impor ke beberapa perusahaan, maka pemerintah membatasi volume impor untuk masing-masing perusahaan. Mereka dapat mengirimkan barang dari luar negeri berapapun sampai mencapai kuota. Dalam pelaksanaannya pemerintah mungkin menetapkan kuota tetap nih. Nah, itu membatasi volume maksimum yang dapat dikirimkan dari luar negeri, seperti pemerintah membatasi impor gula sebesar 1 juta ton. Jadi ada batasan tertentu. Di sini di Indonesia terutama ya, karena gula dan beras itu kan sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia itu melimpah gitu ya, maka ada kuota tertentu dalam pelaksanaan impor. Atau impor susu ya, dulu sudah dicanangkan bahwasanya di Indonesia harus berhenti gitu ya dalam stop dalam impor susu, tapi pada kenyataannya juga sampai dengan saat ini masih dilaksanakan. Jadi ada kuota-kuota tertentu. Kemudian selanjutnya ada embargo larangan total ya untuk transaksi dengan negara tertentu, mungkin karena ada di situ dampak negatifnya kah, ataukah ternyata selama perjanjian itu ada yang merasa dirugikan, maka perlu dilakukannya embargo. Tujuannya untuk apa? Untuk membatasi impor barang-barang berbahaya seperti obat-obatan berbahaya, satwa langka, dan juga merupakan langkah politis ekonomi dari negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar seperti Amerika Serikat.
jadi sering ada pembantu juga ya kegiatan itu. Kemudian subsidi ekspor, subsidi dapat melalui bentuk pembayaran langsung, melalui pinjaman berbiaya rendah, keringanan pajak untuk eksportir atau income internasional yang dimiliki pemerintah. Jadi kontribusinya untuk apa? Teman-teman mengurangi biaya operasi dan mungkin harga produk domestik lebih kompetitif di pasar internasional. Nah, tentunya subsidi itu juga merangsang ekspor. Ketika ekspor meningkat nih, industri dalam negeri dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Kemudian selain itu ada devaluasi tukar untuk mempengaruhi ekspor dan impor juga. Misalkan nih Cina mendevaluasi yuan agar produk ekspornya lebih kompetitif di pasar global. Devaluasi ini membuat nilai tukar ya dari yuan relatif lemah terhadap mata uang lainnya dan membuat produk ekspor lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Sehingga apa? Itulah nanti merangsang ekspor. Di sisi lain devaluasi juga membuat produk ekspor lebih mahal dari orang Cina. Mereka kemudian beralih ke produk-produk lokal ya, karena impor mahal maka lebih baik ya pakai lokal saja gitu ya. Sedangkan pengekangan ekspor sukarela juga ada, kemudian hambatan administratif contohnya yaitu apa, birokrasi yang panjang dalam pelaksanaan impor, kemudian kebijakan antara satu negara dengan negara yang lainnya, maka harus ada prosedur bea cukai yang rumit dan mahal. Nah itu pada akhirnya bisa meningkatkan biaya administrasi dan menghambat akses barang internasional. Nah ini diantaranya teman-teman tadi, selain dari non tarif ya, ada beberapa tadi ya. Alasan pembelakuan hambatan non tarif, kenapa perlu juga dilakukan non tarif ini? Kenapa tidak hanya berupa tarif saja? Yang pertama, pemerintah ingin melindungi lapangan kerja domestik. Nah, dunia impor itu kan mengidentifikasikan persaingan ya dan mengancam industri dalam negeri. Jika tidak dapat bersaing ya industri mati, gitu kan, dan menyisakan lebih banyak pengangguran di dalam negeri. Jadi sebisa mungkin kita bisa melaksanakan ekspor dalam perdagangan internasional ini, tapi mengurangi impor itu bagus gitu ya. Jadi tetap pendapatan negara stabil, kemudian produk-produk dalam negeri pun juga stabil gitu ya. Para masyarakat akhirnya mengonsumsi produk-produk dalam negeri dan juga di situ dari rakyat ya, kemudian dibeli oleh rakyat dan juga nanti kembali lagi pada pendapatan negara. Itulah yang seharusnya seperti itu gitu ya. Jadi ekspor bagus gitu ya, dalam pelaksanaannya bisa kita mengenalkan produk-produk dalam negeri ke berbagai negara, tetapi jangan sampai gitu ya kemudian negara lain itu masuk ke Indonesia dengan melimpah ruah ya. Maka harus bisa membatasi impor gitu. Tetapi ekspor bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, kemudian yang kedua, hambatan bertujuan untuk melindungi konsumen, keamanan maupun lingkungan domestik. Pemerintah membatasi impor untuk produk-produk yang membahayakan dan tidak memenuhi standar domestik. Contoh apa? Yang berdampak pada kesehatan konsumen, mencemari lingkungan domestik, dan juga industri pertahanan seringkali ini menikmati tingkat perlindungan yang signifikan karena strategis dan juga keamanan nasional. Yang ketiga, pemerintah berusaha untuk melindungi industri baru. Tentu ya, dengan membatasi impor, pemerintah mengurangi tekanan persaingan bagi industri baru. Sehingga apa? Industri tersebut bisa tumbuh, bisa bertahan matang dan juga kompetitif di pasar internasional. Dan yang keempat yaitu terkait dengan reaksi pembalasan. Pemerintah memproteksi dari persaingan tidak adil oleh negara mitra ya. Ketika negara mitra memperlakukan hambatan, maka pemerintah pun juga melakukan langkah yang serupa. Jadi sama, sebenarnya bukan balas dendam ya teman-teman, tapi sebagai perilaku adil. Kemudian promosi perdagangan internasional, diantaranya kebijakan untuk menciptakan peluang ekspor, yaitu yang pertama dengan subsidi. Jadi mempermudah agar para pelaku usaha itu bisa melakukan kegiatan ekspor. Adanya apa subsidi? Keringanan pajak, tarif angkutan murah, jadi transportasi jam pun juga diberikan biaya yang murah gitu kan. Kemudian mengurus ekspor dan kemudian akses pembiayaan dengan bunga rendah yang pada akhirnya akan mengurangi biaya perusahaan dari menjalankan bisnis. Dan zona perdagangan asing yang berikut yaitu area yang tidak memberikan pajak langsung.
Contohnya daerah Batam di mana perusahaan asing wilayah tersebut dibebaskan dia masuk. Pajak penjualan, PPN, dan pajak atas barang mewah serta akan memiliki banyak insentif ekspor. Program pembiayaan ekspor, nah, biasanya ini untuk produksi barang berbiaya besar seperti pesawat terbang ya, pengeboran lepas pantai, dan proyek konstruksi skala besar. Yang semua itu melahirkan lembaga milik pemerintah yang membantu perusahaan domestik dalam mengatur pembiayaan atas penjualan ekspor. Kemudian selanjutnya mengawasi praktek perdagangan yang tidak adil ya. Banyak negara itu kan berdasarkan karena ada kebijakan sistem dan juga politik, maka ini ya adanya kesenjangan gitu ya. Jadi di sini ada di antaranya contohnya yang termasuk tidak adil apa, countervailing duty ya, yaitu tarif ad valorem pada barang impor yang dikenakan oleh negara pengimpor untuk melawan dampak dari subsidi barang tadi. Sebagian besar nih negara memperlakukan subsidi ini hanya ketika subsidi luar negeri dari suatu produk menyebabkan distorsi perdagangan internasional. Kemudian adanya regulasi anti dumping, di mana banyak negara juga prihatin dengan perusahaan domestik yang menjadi korban untuk praktek penentuan harga yang diskriminatif, ya, pemalsuan oleh perusahaan asing seperti dumping. Ya. Nah, ini dumping dapat terjadi ketika perusahaan menjual barang-barangnya di pasar luar negeri dengan harga di bawah apa yang ditargetnya. Beberapa negara seperti China, Jepang, dan Singapura melakukan politik dumping guna apa? Mengurangi stok produk mereka agar tidak hanya berada di gudang dan supaya mendatangkan keuntungan. Tapi sebenarnya itu kan tidak adil ya teman-teman, karena menyalahi dari kebijakan yang ada. Oke, selanjutnya yaitu ada usaha perlindungan praktek perdagangan yang tidak adil ya. Yaitu konsep kemitraan dagang yang didasarkan oleh dialog, transparansi, dan kesetaraan untuk memberdayakan produsen kecil dan pekerja di dunia berkembang. Jadi bertentangan ini dengan prinsip perdagangan bebas ya, karena sebenarnya kalau namanya perdagangan itu kan bebas ya, bisa penjual bisa menentukan harga gitu ya, memang dari pemerintah mengeluarkan kebijakan ya, tapi ada regulasi itu juga tidak mengurangi dalam kegiatan bisnis gitu kan. Jadi hal ini membuat pengusaha lokal di negara berkembang seperti Indonesia tidak mampu bersaing dalam segi dan kualitas produk dengan negara maju. Jadi negara maju memberlakukan tarif yang sama gitu ya ke antar negara maju dan berkembang, seharusnya kan ada perbedaan. Jadi masing-masing melakukan proteksi melalui berbagai kebijakan akibat adanya lonjakan impor dan melakukan penyesuaian dengan perubahan muatan ekonomi. Sehingga adanya kebijakan dari pemerintah seperti halnya dulu ketika masa Jokowi, yaitu dari BUMN mengalokasikan minimal 40% dari belanja barang dan modal untuk belanja produk dalam negeri. Kemudian yang terakhir nih, perang dagang, bagaimana perang dagang itu bisa menjadi konflik antar dua negara di bidang ekonomi ya, yang terjadi dalam perang tarif biasanya dipicu oleh kebijakan proteksionisme yang bertujuan untuk melindungi produksi lokal. Jadi kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun 2017 ini melancarkan perang dagang dengan China, di mana dia menekankan perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan dan negosiasi, karena China adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Jadi sebenarnya mungkin di sini antara Amerika ya pastinya nggak mau kalah gitu ya dengan China, sedangkan China sekarang sudah semakin maju gitu ya dalam dari segi perdagangan. Maka jelas sekali perang dagang di sini, konflik antar kedua pihak saling ingin menjadi ini ya pelaku ya pastinya ya, maka ada beberapa proteksi dan juga kebijakan. Tapi kalau di negara yang lainnya tentunya masih mengikuti sesuai kebijakan yang ada. Mungkin ini teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini ya, terkait dengan tadi perumusan kebijakan perdagangan nasional dan juga bagaimana pelaksanaan bisnis internasional di ranah berbagai negara, dan juga bagaimana keadilan itu bisa dikatakan dari adanya tarif dan juga
non tarif yang ada, sehingga para masyarakat pun juga bisa sebagai pelaku usaha bisa melakukan ekspor dengan baik, tapi dan juga dari pemerintah juga harus bisa membatasi ya masuknya barang masuk, baik itu dari kegiatan impor ya, karena impor pun juga nanti bisa berpengaruh pada pendapatan negara ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas atensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.